Halo sahabat rajut, assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tas rajut dengan motif krokodil. Pembuatan ini sangat mudah ya. Yuk langsung aja kita mulai. Seperti biasa, kita mulai dengan slip knot. Lalu buatlah 4 rantai. Kemudian slip pada loop pertama. Rantai 3. Lalu buatlah 11 DC, kemudian ditambah rantai menjadi 12 DC untuk total keseluruhan. Kemudian slip di antara DC, lalu buat 3 rantai. Buatlah 2 DC di lubang yang sama. Total ada 3 DC dalam satu lubang. Kemudian keluarkan jadi satu, lalu buatlah slip di lubang yang sama. Kemudian kita buat 3 DC kembali di lubang antara DC. Buatlah 3 DC sama seperti halnya yang motif pertama. 3 DC dikeluarkan jadi satu, lalu slip di lubang yang sama. Ulangi sampai dengan selesai. Total keseluruhan ada 12 DC. Kemudian kita slip sebanyak 2 kali. Lalu buat 2 rantai dan buatlah DC di antara DC yang di bawah itu. Tuh kelihatan ya. Buat 2 DC. Jadi totalnya ada 3 DC sama rantai. Untuk motif yang kedua ini caranya sama dengan motif yang pertama. Jadi teman-teman bisa lanjutkan seperti motif yang pertama.
Sekarang kita ambil benang dengan lain warna, kita buat slip knot, kemudian buat 1 SC itu di sela-sela DC ya, kelihatan. Buat 1 SC di situ, kemudian buatlah rantai sebanyak 3 rantai, lalu buat 1 SC lagi di lubang yang sama, lalu isilah masing-masing loop dengan 1 SC. Total ada 3 SC. Rantai 3, 1 SC di lubang yang sama, 3 SC, dan 3 rantai kembali. Caranya sama dengan yang sebelumnya ya, jadi kita kerjakan sama seperti sebelumnya, lakukan sampai dengan selesai sebanyak 12 kali. Setelah selesai sebanyak 12 kali, kita slip di itu SC yang pertama ya. Oke, setelah di slip, kemudian dilanjutkan dengan membuat rantai sebanyak 5 rantai. Buatlah 2 DC itu di atas SC yang pertama ya, itu 1, kemudian 2, lalu buatlah 4 rantai, kemudian kita pikot, ambil 2 serat, kemudian dikeluarin. Buat kembali 1 SC, 1 DC. Buat 2 rantai, kemudian buat DC di masing-masing lubang sama seperti yang pertama tadi ya. 2 DC, kemudian chain 4, lalu dipikot, kemudian 1 DC kembali. Jadi caranya sama sampai dengan selesai. Pada round ini selesai ya. Sekarang kita ambil benang yang lain dengan warna biru, kemudian buat slip knot, lalu rantai 3,
buatlah 1 DC, rantai 4, kemudian kita pikot, keluarkan, buat 1 DC kembali. Pada round ini sama juga pengerjaannya dengan round sebelumnya. Teman-teman bisa melanjutkan sama seperti round sebelumnya ya. Lakukan sampai dengan selesai. Setelah selesai kita slip stitch ya. Buatlah 4 rantai, lalu buatlah 2 treble di lubang yang sama, lalu buat 2 rantai, 3 treble, pembuatan treble tetap di lubang yang sama ya. Jadi satu lubang itu ada 3 treble. Dua DC, dan 2 HDC. Terakhir 1 SC. Lalu buatlah chain 1, kemudian buatlah SC sebanyak 6 SC. Rantai 1, lalu 1 SC. Untuk pengerjaannya sama dengan yang sebelumnya, 1 SC, 2 HDC, 2 DC, 3 treble. Pengerjaannya sama dengan yang sebelumnya, teman-teman bisa melanjutkan ya sampai dengan selesai.
selesai sampai di sini, kita slip stitch. Buatlah 3 rantai, lalu 2 DC di masing-masing lubang. Kemudian 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC kembali pada lubang yang sama. Selanjutnya, isilah masing-masing lubang dengan 1 DC. Setelah selesai, kita slip stitch. Lalu buatlah 3 rantai dan isilah masing-masing lubang dengan 1 DC. Keliling sampai dengan selesai ya. Round berikutnya kita akan membuat kelopak pada bagian badan tas. Perhatikan bagian tengah-tengah yang saya tunjuk. Ambil bagian tengah, nah kelihatan ya. Buatlah 1 SC, lalu itu ada bagian lubang yang pikot tadi ya. Bagian lubang yang pikot tadi kita isi dengan 5 DC. Ambil bagian atas, sejajarkan dengan kelopak, buatlah 1 SC di sana. Rantai 3, kemudian kita buat pikot, lalu buat kembali 5 DC untuk kelopak yang sebelahnya. Caranya sama seperti sebelumnya ya. Kemudian kita ambil lagi bagian tengah, buat 1 SC di sana. Ulangi kembali cara yang sama, masukkan ke dalam lubang pikot sebanyak 5 DC, lalu buat 1 SC di atas, 3 rantai, kemudian kita pikot, kemudian buat lagi 5 DC untuk kelopak yang sebelahnya. Teman-teman bisa lanjutkan cara yang sama sampai dengan selesai.
Setelah selesai membuat 12 kelopak, kita slip knit kemudian potong benang. Selanjutnya kita akan membuat kelopak bagian yang kedua ya. Nah, untuk kelopak yang kedua saya menggunakan benang warna abu-abu. Caranya sama seperti kelopak yang pertama. Kita ambil ya di bagian tengah. Itu ada kelihatan ya. Pada DC yang di atas itu kita ambil bagian tengah. Kita buat satu SC di sana. Lalu isilah lubang picot dengan 5 DC. Lalu ambillah bagian atas, buatlah satu SC di sana, kemudian buat 3 rantai dan buatlah picot. Selesai membuat picot, kita kembali membuat 5 DC dalam lubang picot yang pertama tadi ya. Caranya sama seperti sebelumnya. Teman-teman bisa melanjutkan sampai dengan selesai. Kalau sudah selesai, terakhir kita slip stitch.
selesai untuk membuat kelopak yang kedua. Terakhir kita membuat kelopak yang ketiga dengan benang warna putih. Caranya juga sama seperti kelopak pertama dan kedua. Teman-teman bisa melanjutkan sampai dengan selesai. Selesai untuk pembuatan kelopak ketiga, teman-teman bisa slip stitch, lalu potong benang dan rapikan pada bagian belakangnya. Sekarang kita akan mengelis dengan menggunakan jaring. Fungsi jaring di sini agar badan tas itu tidak lemes ya, jadi dia agak sedikit kaku dan cantik hasilnya. Di sini teman-teman bisa memberi jepitan ya agar tidak meleset dan hasil ngelisnya itu rapi. Kita lanjutkan untuk mengelis. Teman-teman bisa mulai dari mana saja yang teman-teman inginkan. Buatlah masing-masing lubang dengan 1 SC seperti contoh berikut.
bagian sudut saya isi dengan 3 SC ya. Ini hasilnya setelah dilis menggunakan jaring ya, jadi dia agak sedikit kaku. Teman-teman juga bisa mengikat pada bagian tengahnya supaya tidak bergelembung. Sekarang kita akan membuat bagian alas tas. Buatlah rantai sebanyak 20. Mulai dari rantai yang kedua, buatlah masing-masing lubang dengan 1 SC back loop. Total SC back loop ada 19 SC ya. Kemudian rantai 1 isi masing-masing dengan 1 SC back loop. Teman-teman bisa buat sampai dengan selesai dan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Setelah selesai membuat alas dengan ukuran masing-masing, kita lanjut dengan melakukan list ke jaring ya. Sebelumnya kita paskan dulu dengan jaring, lalu kita jepit agar tidak miring kanan miring kiri. Setelah selesai semua melakukan list pada jaring, sekarang kita akan menyatukan bagian badan tas dengan alas. Pastikan dulu diukur bagian alasnya. Kita beri penanda ya, contohnya seperti ini. Lalu sekarang kita mulai dengan menggunakan jarum tapestri untuk menyatukan badan tas tersebut. Sekarang saatnya kita menyatukan bagian badan tas dengan alas dengan menggunakan jarum tapestri. Jika teman-teman tidak mempunyai jarum tapestri, teman-teman bisa menggunakan hook dengan cara dirajut. Ya, teman-teman bisa melanjutkan menyatukan badan tas sampai dengan selesai pada sisi kanan dan sisi kiri.
Teman-teman juga harus membuat bagian atas tas seperti ini, diukur dengan tas masing-masing ya, sesuai dengan ukuran masing-masing. Kemudian saya di sini menggunakan tali ulir, lalu saya lekatkan ke bagian atas tadi dengan menggunakan paku jamur. Contohnya seperti ini. Jika teman-teman tidak punya, teman-teman bisa menggunakan perlengkapan seadanya ya. Buat untuk sisi kanan dan kiri, kemudian kita tempelkan ke badan tas seperti contoh berikut ini ya. Setelah selesai disatukan dengan menggunakan jarum tapestri ya, atau dengan hook juga bisa, teman-teman bisa menjahit bagian resleting furingnya ke tas. Nah, ini hasilnya setelah selesai semuanya. Tasnya bagus, cantik, kaku, dan satu lagi gampang juga membuatnya. Selamat mencoba, terima kasih.